Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabi ba'da Abu Bakar. Dan pertama kali marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tidak bosannya mari kita hadiahkan buat diri kita ini Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak mempanjang kalimat, saya akan mempresentasikan tugas pada kali ini, yaitu dalam Business Planner. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Irawan, nomor NIM 2011-03-2009, kelas 3 PIR. Baiklah, saya langsung saja mempresentasikannya, yaitu etika dalam Business Planner. Rumus kualitas SDM kita saksikan pada layar PPT di atas. Selanjutnya pengertian dan tujuan etika. Satu, asal kata etika. Pertama itu etika sama dengan ethos, berasal dari Yunani yang berarti kebiasaan. Kedua itu kita mengenal juga kata moral atau moralitas, bahasa Latin mos, artinya kebiasaan. Etika diartikan sebagai kebiasaan adat istiadat. Keduanya sama-sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana orang manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan adat istiadat. Pada umumnya sistem nilai sebagai satu kebiasaan ditunjukkan melalui agama dan kebudayaan. Etika ditinjau dari segi filsafat. Etika sebagai ilmu yang penyidik mana yang baik dan mana yang buruk, sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma. Pengertian akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluqun, artinya budi pekerti, tingkah laku. Akhlak sebagai ilmu menurut Islam adalah mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang berlakunya universal dan komprehensif bagi seluruh umat manusia segala waktu dan tempat. Etika profesi merupakan kode etik yang diberlakukan untuk profesi tertentu dalam suatu organisasi. Kode etik berlaku untuk suatu profesi tertentu yang bertindak secara profesional. Profesi adalah suatu moral komuniti masyarakat moral yang memiliki cita-cita nilai bersama. Suatu profesi disatukan umumnya berdasarkan latar belakang pendidikan profesi atau keahlian tertentu yang menunjukkan arah moral suatu profesi. Karena itu mereka mempunyai tanggung jawab khusus melalui kode etik masyarakat atau suatu profesi dapat diperkuat. Beberapa pengertian etika. Etika dapat diartikan sebagai berikut. Pertama itu merupakan dasar moral, yaitu nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Yang kedua itu sebagai pedoman perilaku, sikap atau tindakan yang diterima dan diakui sehubungan dengan sekitar manusia atau kelompok tertentu. Tiga itu merupakan persoalan pendidikan, memberikan contoh yang benar dan pelayanan yang mempraktekkan perilaku moral dengan dialog yang jujur. Dengan ini etika merupakan proses pembelajaran mengenai benar dan salah dan kemudian melakukan hal yang benar. Selanjutnya, etika dipandang sebagai ilmu tentang berperilaku mencakup atau aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah aturan. Yang pertama itu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Yang kedua itu tentang hak dan kewajiban moral. Dan etika itu mengenal benar atau salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Pada prinsipnya, etika mengacu pada pertama norma moral. Moral berhubungan dengan suatu tindakan antara yang benar dan salah dan mengacu pada standar yang diakui tentang sikap yang benar dan baik. Tindakan yang sesuai norma disebut tindakan bermoral baik, dan sebaliknya yang tidak sesuai dengan norma tersebut bermoral buruk atau immoral. Sikap dari sekelompok tertentu atau seprofesi. Rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama rambu-rambu profesi tertentu. Tujuan etika yang pertama itu mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup, beralasan dan
akhirnya sampai pada rekomendasi memadai, menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral, memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu, atau memberi nasihat untuk perbaikan. Pengertian bisnis. Bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukaran, atau disewakan dengan tujuan mendapat keuntungan. Menurut LB Simatupang, menurut Kamus Besar Indonesia, itu bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Kesimpulan, bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, pencarian, bahkan suatu profesi. Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba. Bisnis dilakukan baik oleh orang maupun suatu badan usaha. Etika bisnis adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan hal yang selanjutnya dan yang salah. Yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. 2. Mempelajari kualitas moral, kebijaksanaan organisasi, konsep hukum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Yang ketiga itu merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setiap pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban, dan bermartabat. Mengapa bisnis perlu beretika? Yang pertama itu karena bisnis tidak hanya tujuan untuk profit, melainkan perlu pertimbangan nilai-nilai manusiawi. Apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun bertanya agar bisnis dilaksanakan secara etis. Bisnis dilakukan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan bisnis satu dengan lainnya. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut orang bersaing dengan tetap menghormati norma-norma etis. Pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Pertama itu kesimpulan. Etika dalam berbisnis ternyata diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri, yaitu perkembangan dunia usaha, kemajuan teknologi, perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya dengan adanya perubahan perusahaan tersebut harus menyadari bahwa dalam beroperasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata. Lingkungan hidup dan permasalahan sosial yang ditimbulkan semakin tegas, juga standar hukum yang akan berlaku. Beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR atau Corporation Social Responsibility. Peran etika dalam bisnis. Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan. Perilaku dibuat dan dilaksanakan atau aturan. Etika tersebut diujikan dalam bentuk aturan sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis, yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi. Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Etika bisnis, manajemen bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stakeholder yang penting untuk diperhatikan. Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis. Pengelolaan bisnis secara profesional, yang pertama berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, mempunyai komitmen
moral yang tinggi, menjalankan usahanya berdasarkan profesi atau keahlian. Selanjutnya itu prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Satu, prinsip otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Yang kedua itu prinsip kejujuran. Dalam hal ini, kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan satu bisnis. Kejujuran dalam melaksanakan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Yang ketiga itu prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam berbisnis bukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Prinsip saling menguntungkan. Dan yang keempat itu prinsip saling menguntungkan juga dalam bisnis yang kompetitif. Kelima itu prinsip integritas moral. Menentukan dasar dalam berbisnis harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Dalam pengelolaan perusahaan yang baik dikenal prinsip GCG, yaitu Good Corporation Governance, dengan memperhatikan perspektif bisnis, prinsip fairness, prinsip transparansi, prinsip accountability, prinsip responsibility. Pengertian korporasi governance. Menurut Forum for Corporate Governance, pengertian perusahaan FCGI seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara memegang, mengurus, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para memegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, struktur yang oleh pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengalir mereka. Selanjutnya sebagai satu sistem proses perangkap peraturan yang mengatur hubungan antar berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham dengan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Prinsip GCG. Prinsip GCG yang pertama itu transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perasaan kemandirian. Nah, itu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dan tiga itu akuntabilitas, yaitu kesesuaian fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif. Yang keempat itu pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima itu kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, prinsip etika bisnis pada umumnya melihat juga bagaimana budaya yang ada di sekitarnya atau lingkungannya turut mewarisi budaya perusahaan. Seperti halnya pada bangsa Jepang dengan budaya Bushido dan bisnis yang bermula atau berasal dari teamwork keluarga yang terus menetap pada budaya perusahaan. Semangat Bushido dilandasi kejujuran, keberanian, keadilan, kesetiaan, kedermawanan, dan pengendalian diri. Dan masalah yang sering kita temukan dalam kehidupan bisnis yaitu apabila terjadi penyimpangan etika bisnis yang sudah mendarah daging dan sulit diatasi dalam hidup singkat. Ini halnya budaya sogok, suap, dan sebagainya. Oleh karena itu, peranan dan penegakan hukum sangat penting dan diperlukan sebagai sarana yang tepat untuk mendorong ditanamnya nilai estetis tertentu dalam bisnis. Dan selanjutnya masalah yang sering terjadi dalam kegiatan berbisnis, misalnya itu pertama bidang periklanan yang dilihat dari perspektif etika bisnis. Apakah ada unsur kebohongan atau penipuan pernyataan yang menyesatkan pertanyaan moral atau etika, pelanggaran terhadap hak cipta, merek, dan desain industri, jasa dagang, dan sebagainya. Yang ketiga itu menjadi usaha yang ilegal. Yang keempat, persaingan tidak sehat. Yang kelima, membangun bisnis untuk usaha besar tanpa memperhitungkan faktor dampak lingkungan, fisik,
atau non fisik dan tanpa prosedur yang benar. Kelima itu untuk memperbesar keuntungan sehingga menurunkan kualitas produksinya. Yang keenam itu bisnis yang hanya fokus pada kegiatan efisiensi dan rasionalisasi tanpa memperhatikan unsur moral. Permasalahan yang sering dihadapi adalah dalam penegakan hukum dan etika yang memegang menjadi pusat permasalahan, serta perlunya reformasi moral melalui pemberdayaan hukum dan upaya-upaya yang dapat dilaksanakan di bidang hukum, antara lain pemberian dan penekanan sanksi, perlindungan di bidang haki, perlindungan hukum bagi tenaga kerja di bidang hukum ketenagakerjaan, perlindungan konsumen dan personil usaha tidak sehat, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian iklan. Menurut Dewan Periklanan Indonesia dalam Etika Pariwara Indonesia atau Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia, iklan ialah pesan komunikasi, pemasangan atau komunikasi publik suatu produk yang disampaikan melalui sesuatu media, dibiayai oleh prakarsa dan dikenal serta ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Selanjutnya, fungsi iklan. Menurut Sonny Keraf adalah yang pertama itu pemberi informasi. Iklan berfungsi untuk membeberkan dan menggambarkan sudut kenyataan yang serinci mungkin tentang suatu produk. Saran iklan adalah konsumen dapat mengetahui gunaan, kelebihan, dan kemudahan produk tersebut dengan baik dan memutuskan untuk membelinya. Kedua itu membentuk pendapat umum. Fungsi untuk menarik massa konsumen untuk membeli produk tersebut dengan cara manipulatif, persuasif, dan tendensius. Urgensi suatu iklan yang memenuhi fungsi iklan namun beretika. Selanjutnya harus membuktikan asas-asas periklanan. Yang pertama, jujur, benar, dan bertanggung jawab. Yang kedua, bersaing secara sehat. Yang ketiga, melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.